sampaikan kita kaji pada pagi subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah tadi menjadi ilmu ya. Siap. Kita hidup di dunia ini banyak kesalahan bukan? Kesalahan kecil, insya Allah yang kita terima dapat diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antaranya ini mungkin dosa yang besar dan tak berzina Pak ya. Zina itu ada dosa besar. Kemudian artinya mendapatkan tidak punya tidak. Ini contoh saya pribadi Pak ya. Saya akan berzina. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin yang bapak-bapak dan ibu sekarang ini tinggal oleh orang rumah yang bersaya. Yang lain belum ada. Saya tinggal orang rumah 15 tahun ya. 15 tahun. Begini Ustaz. Jadi di antaranya mungkin saya sedang diterangkan waktu takliran saya nyampaikan pada terjadi suami yang soleh. Artinya suami yang soleh selalu mendoakan pada istrinya adalah almarhum. Saya selalu memang ya selalu saya baca Quran, saya berdoa, saya silakan saya berdoanya. Jadi saya termasuk suami yang soleh lah. Jadi dalam apa merupakan mimpi atau merupakan apa? Dalam ketinggalan 15 tahun itu selalu dia hadir. Ya. Apakah dalam waktu itu tidur? Waktu itu tidur. Ya. Apakah merupakan mimpi atau bagaimana? Apakah merupakan mungkin beliau dalam almarhumah itu merupakan artinya merasa kasihan tidak sama kita sebagai suami ya. Selalu mendoakan beliau almarhumah ya. Dan selalu hati memberi kesehariannya secara biologis ya. Berhubungan gitu. Berhubungan badan ya. Mungkin saya rasa ya dalam 15 tahun itu berapa kali sudah dapat berhubungan badan kita. Jadi kadang-kadang orgasme, kadang-kadang tidak. Itu apakah termasuk dosa besar atau bagaimana? Kemudian dalam artinya kita perbuat saya sendiri dalam hal ini apakah termasuk zina atau bagaimana? Jadi pandangannya karena saya sadar waktu saya sendiri ditinggalkan orang itu kejadiannya mungkin merasa kasihan ya memberikan artinya secara biologis gitu kalau dalam tidur apakah termasuk dosa besar atau termasuk zina menurut saya Ya, sejauh pengetahuan saya mimpi tentu bunga-bunga tidur kata orang kan tidak dianggap sebagai hukum. Apa saja yang punya manfaat kepada kita itu kita minta kepada Allah Subhanahu. Dan Rasulullah pun juga meminta setiap pagi setiap habis sholat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara saudara ini, khusus untuk kita sholat subuh, mengundang kita bersama yaitu pada jam 9:30 alias jam 9:30 tepat waktunya. Pada mungkin jam 10 untuk menghadiri undangan yang lain. Jadi pada jemaah sholat subuh 9:30 kita bersama-sama hadir di rumah saudara Rike, saudara Samir, yaitu di rumah makan saudara Pinang. Atas kehadiran kita bersama, saudara menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali adalah mensyukuri nikmat iman. Nikmat kita masih digolongkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Nikmat di dalam ketika Allah memberi kita hati dan dalam hati kita itu masih tertanam iman kepadanya. Itulah nikmat yang paling utama. Dan dengan sifat keimanan itulah Allah sering memanggil kita, menyuruh kita, mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu berarti keimanan itulah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, kemuliaan seseorang itu tergantung pada keimanan dan ketakwaan dalam hatinya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua, kata Allah, adalah di antaranya orang yang paling beriman, yang paling bertakwa, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan ini tetap ada dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Karena itulah yang akan menentukan kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah atas nikmat iman ini yang masih Allah berikan sampai saat ini. Kemudian bersyukur atas nikmat Islam, agama yang akan memberikan petunjuk, pedoman kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di hari akhirat. Tentu petunjuk itu datang dari Allah melalui agama Islam ini. Inna dina 'indallahil Islam. Bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah yang masih Allah berikan sampai saat ini. Alhamdulillah kita bangun tadi malam dengan keadaan sehat wal afiyah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah karena Allah telah menghidupkan kita pada pagi ini setelah mematikan kita tadi malam, dan kita semua akan kembali kepadanya. Itu menjadi hati kita tenang karena hati kita bersyukur. Hati masih Allah berikan keimanan. Kita tidur dengan keyakinan kepada Allah SWT, penuh dengan keimanan, dengan namanya, dengan zatnya kita hidup, dan dengan namanya, keagungannya kita mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Matilah kita tadi malam. Siapa yang menjamin bisa hidup pagi ini? Tidak ada kecuali Allah SWT. Allah hidupkan kembali, puji lagi Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan
Dengan kita banyak sering bersolawat dan salam kepada beliau, Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya kepada kita. Dan di hari akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh ini kita mengkaji satu ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ankabut, surat namanya artinya adalah laba-laba, pada ayat ke-7 surah Al-Ankabut ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ayat ini dimulai dengan menceritakan tentang orang yang beriman. Seperti yang kita katakan tadi, ini di antara ayat-ayat yang memberitahu kepada kita bagaimana seseorang itu menjaga keimanannya agar tetap ada, tetap kuat, tetap kokoh, sehingga keimanan yang tumbuh dalam hatinya itu menjadi bekal, sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan ini, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan di hari akhirat kelak. Kemudian di sini Allah katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, wa 'amilus shalihat, kemudian digandengkan dengan amal soleh. Artinya apa? Sini memberikan isyarat setiap kita yang sudah mengaku dalam hati kita ada keimanan, tak cukup hanya masalah hati yang beriman saja, tetapi harus dibuktikan dengan amal. Amal yang seperti apa? Semua amalan tidak, harus amal soleh, amal yang baik. Jadi tak cukup hanya dengan hati yang beriman, tetapi harus dibuktikan, dibarengi, diikuti dengan amal soleh. Dan amal soleh ini amal yang dasarnya itu adalah keimanan, amal yang baik, amal yang mendatangkan kebaikan. Terus apa di antara keutamaan orang yang sudah beriman kemudian beramal soleh, berbuat kebaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Artinya kami, kata Allah, akan mengampuni, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya? Jadi artinya kita manusia ini pasti akan berbuat salah, karena di samping Allah memberi kita hati yang beriman, Allah juga bekali kita manusia ini dengan yang namanya nafsu. Dan nafsu ini kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan, berpotensi menyuruh kita, mendorong kita untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Aku berlepas diri yang namanya nafsu, karena semua kita Allah beri nafsu. Tetapi nafsu ini kalau tidak dijaga, dibersihkan, dikendalikan, maka inna nafsa la ammaratum bisu. Ada kemungkinan, ada potensi nafsu kita ini mendorong kita untuk berbuat keburukan. Maka disebut dengan nafsu ammarah. Ya, nafsu orang-orang yang tak terjaga. Berbeda dengan orang beriman, juga Allah beri nafsu, tetapi nafsunya dia jaga, dia bersihkan, dia sucikan. Dia disebut dengan nafsu al-mutmainnah. Nah, semua diberi nafsu, tergantung bagaimana kita menghadapinya, menjaganya, mensucikannya, mengendalikannya. Kita mau tidak mau butuh yang namanya nafsu.
Tapi nafsu yang diawasi, dikawal, dijaga oleh keimanan, oleh ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, biasa kita mungkin berbuat salah, berbuat dosa, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, kullu bani adama khata'un. Rasulullah yang mengatakan setiap yang namanya anak Adam khata', pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tidak ada, kita ini bukan malaikat. Malaikat memang tidak diberi nafsu. Malaikat berbuat ketaatan selama-lamanya. Mereka itu kata Allah dalam Al-Quran, ibadum mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu para malaikat. Sementara kita tidak. Kita ini manusia, karena ada nafsu tadi, terlebih nafsu tak terjaga, tak tersucikan. Nafsu itulah yang terkadang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Makanya kata Rasulullah, setiap bani Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya anak Adam itu pasti berbuat kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kata Rasulullah, apa solusinya? Fa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa, solusinya adalah banyak-banyak bertaubat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu membuktikan kita itu memang harus banyak-banyak bertaubat, beristighfar. Kenapa? Karena kita selama ini mungkin berbuat kesalahan, berbuat dosa, baik yang sengaja ataupun tak sengaja. Makanya perlu ilmu untuk mengetahui apakah yang kita kerjakan itu sudah benar atau tidak. Ya, ada satu hadis Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah kita mendengarnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis setelah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ini atau doa ini adalah doa yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya setiap salam, setiap subuh. Kemudian ini menjadi amalan kita juga. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban. Ketiga, wa amalan mutaqabbal. Ini hadis ini kata Ummu Salamah istri beliau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah setelah sholat subuh, setelah salam. Ini penting. Kenapa? Kaitannya dengan amal kita yang kita kerjakan ini. Maka setiap kita beramal, bekerja, berusaha, tetapi tentu dasar kita beramal, berusaha itu yang utama sekali adalah keimanan. Iman kepada Allah. Dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu. Beribadah, apalagi apa yang dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu yang paling utama sekali yang wajib kita yakini, sadari. Jangan sampai kita beribadah tetapi tidak karena Allah. Mukhlis, ikhlas, murni. Tidak ada yang kita harapkan kecuali mengharapkan ridha Allah, bentuk ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk beribadah, untuk beramal soleh atau beramal apa saja yang kita kerjakan, perlu yang namanya ilmu. Ilmu tidak pula sembarang ilmu, tapi apa? Ilman nafi'an, ilmu yang memberikan manfaat. Nah ini ilmu apa saja yang memberikan manfaat kepada kita, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun juga meminta setiap pagi, setiap habis sholat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kemudian warizqan thayyibah. Kenapa? Berilmu, dengan berilmu kita bisa beramal.
bekerja, berusaha, ya kan? Dan dengan bekerja, dasar keimanan, dasar ilmu, kita tentu yang kita harapkan apa? Rezeki. Tapi jangan sembarang rezeki, tetapi rezeki yang tayyib, rezeki yang baik. Maka dalam ayat Al-Quran Allah katakan, wa kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Didahulukan oleh Allah, dan makanlah, carilah, gapailah apa yang ada di bumi ini, dipastikan dari amal kita tersebut dasarnya keimanan, ilmu pengetahuan yang bisa mendapatkan rezeki hasil, tetapi rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ini sudah pasti itu, orang yang sudah beriman akan wujud dalam bentuk amal, maka dia pasti akan mencari rezeki yang baik, yang halal. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ilmu itu sebagai dasar orang beramal. Karena dengan kita sudah punya ilmu itu, ilmu agama atau ilmu apa saja, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau tak ada ilmu, tak tahu. Makanya pentingnya kata Rasulullah, ilman nafi'ah. Karena dengan berilmu, beramal, kita mendapatkan yang namanya rezeki yang baik, yang halal. Maka dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah katakan, kalau orang itu sudah tertanam keimanan dalam hatinya, ya, kemudian dia beramal soleh, ada ketakwaan. Di antara makna takwa itu takut. Apa makna takut? Takwa, takut, ya. Takwa kepada Allah maknanya muncul rasa takut kepada Allah kalau berbuat yang tidak baik. Dengan adanya ketakwaan, rasa takut kepada Allah, maka kita akan memilih dengan dasar ketakwaan tadi, rasa takut kepada Allah, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam Al-Quran katakan apa? Innal ladzina taqaw, kami berikan kepada mereka Al-Furqan. Dengan Al-Furqan itu maknanya pembeda, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Al-Furqan ini tidak bisa begitu saja datang pada diri kita kalau tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan ilmu. Makanya di sini Rasulullah katakan untuk beramal, pastikan memiliki ilmu yang memberikan manfaat, menghasilkan rezeki yang baik, yang halal, dan setiap amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa amalam mutaqabbalah. Tentu tujuan kita hidup ini, apa yang kita kerjakan, baik ibadah, amal soleh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang beriman ini diminta oleh Allah untuk terus beramal soleh. Bukti dia beriman, dia wujudkan dalam bentuk amal kebaikan, amal soleh. Nah, dalam kehidupan ini pasti dia akan berbuat salah juga, karena manusia tak luput dari kesalahan seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dasar keimanan dan amal soleh ini, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Jadi masih ada peluang kalau dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak merasa pesimis atau merasa ragu, apakah saya selama ini berbuat salah, beristighfar, bertaubat akan diterima oleh Allah SWT. Tidak, karena kata Allah, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Karena kalau sudah kita istiqamah dalam beriman, beribadah, amal soleh, ya kan, kemudian sering dengan bermajlis ilmu, saling mengingatkan, berzikir, maka itulah cara Allah untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang namanya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, itu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Al-hasanat, yang baik-baik, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus, menghilangkan
yang buruk-buruk. Jadi kita ketika beribadah optimis, tidak was-was lagi, tidak ragu-ragu lagi dalam beramal. Karena memang terkadang kita Allah beri iman, Allah beri juga nafsu, dan terkadang nafsu ini tak terkendali dan akhirnya kita berbuat salah atau dosa. Tidak apa-apa, ya, asal tidak dosa-dosa besar, ya kan? Sengaja atau tak sengaja, karena Allah sudah katakan lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan ampuni, Allah akan hapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Kembali lagi kepada amal. Kemudian kata Allah, setelah dihapus dari mereka dosa-dosa dan kesalahan mereka, kami akan berikan kepada mereka ganjarannya, balasannya ahsan, dengan yang terbaik. Allah berikan balasan yang terbaik, tidak hanya yang baik tapi yang terbaik. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Mereka sudah beriman, beramal soleh dengan yang baik, kemudian dia mampu untuk beristighfar, bertaubat, maka kata Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ketika dia berbuat salah, ketika berbuat dosa, dia beristighfar, dia bertaubat. Kemudian tidak hanya itu, kata Allah, walanajziyannahum, kami akan beri dia balasannya, ganjarannya, baik Allah segerakan di dunia atau Allah tunda untuk dibalas kebaikannya pada hari akhirat kelak. Alladzi kanu ya'malun, lebih dari apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Di balasan Allah itu tentu yang terbaik dan berlipat ganda. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita ini selalu menjaga karunia Allah yang berupa keimanan tadi. Seperti yang Allah sebutkan pada awal surah Al-Ankabut ini, bahwasanya setiap orang yang mengaku dalam hatinya ada keimanan, maka konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan ujian, cobaan, ya. Jadi mereka tidak akan dibiarkan saja mengaku beriman, saya beriman, kami beriman, tanpa Allah akan uji keimanannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi setiap kita ini mengaku dalam hati kita ada iman, maka siap-siap kita akan mendapatkan ujian. Dan ujian itu Bapak Ibu, jangan dianggap Allah itu marah dengan kita, Allah itu ingin mencelakakan kita. Tidak. Ujian Allah itu untuk mengangkat derajat kita. Bukti Allah itu peduli dengan kita, maka Allah itu akan uji dengan kita dengan berbagai ujian. Maka orang-orang beriman itu sepatutnya bersyukur ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Bukan dia malah marah ataupun berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillah. Makanya kita perlu tadi diantaranya iman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris." Allah pasti akan uji kita kalau memang kita ada iman dengan yang namanya al-khauf, rasa takut. Takut ujian dari Allah. Tetapi orang beriman dia tidak akan larut dalam ketakutan. Dia perlu ada takut. Tapi ketika dia takut, dia kembali kepada Allah agar Allah hilangkan rasa takutnya. Takut itu hal yang manusiawi, yang biasa. Tetapi takutnya orang beriman tidak membuat dia jauh dari Allah, terus semakin mendekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Waju, rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta, kemudian kematian saudara yang dicintai. Was thamarat, dan kekurangan hasil, penghasilan, buah-buahan. Ini ketika orang-orang beriman menghadapi ujian seperti ini, maka tidak ada
yang dia takuti. Terlebih ketika orang itu beriman, beramal soleh, penuh dengan ilmu pengetahuan, mendapat ujian, maka ada satu yang menjadi keistimewaan mereka itu apa? Kemampuan untuk bersabar. Bersabar itu memang mudah untuk diucapkan, tetapi ketika kita menghadapi masalah, ujian, musibah dan mampu bersabar, maka kesabaran itu adalah buah hasil dari selama kita berproses beriman, beramal soleh, istighfar, bertaubat, maka Allah beri nama senjata yang namanya kesabaran. Setelah itu apa? Ada lagi yang Allah berikan kepada mereka ini setelah kesabaran, yang namanya sifat tawakal. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini luar biasa. Jadi orang yang sudah mendapatkan sifat kesabaran tentu tidak mudah berproses. Dari mana? Dari landasan keimanan, ilmu pengetahuan, kemudian dengan amal soleh, kebaikan, istighfar, bertaubat. Allah beri dia kemampuan untuk bersabar. Dan kesabaran inilah senjata orang-orang beriman menghadapi ujian, menghadapi masalah. Dan tidak hanya itu, di samping kesabaran, mampu menjaga emosi, menjaga maka Allah berikan dia sifat yang namanya tawakal. Apa makna tawakal? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berserah diri kepada Allah itu bukan maknanya pesimis, tidak, tapi berserah diri kepada Allah yang sudah dimulai dengan usaha yang maksimal, yang disebut dengan tawakal. Ya, ada dua kata tawakal. Tawakal pakai tasydid itu maknanya orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan dia sudah mulai dengan usaha yang maksimal, penuh dengan keimanan, ilmu. Tapi ada yang namanya tawakal. Tawakal itu juga menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi tidak dengan usaha yang maksimal, setengah-setengah. Nah, itu bedanya. Nah, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman keistimewaan apa? Ketika dia sudah mampu menjaga imannya, mampu beramal soleh, ilmu, ketakwaan, ya, kemudian Allah ampuni segala kesalahannya, Allah beri ia dari kesabaran, as-sabr. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi tidak bisa lepas orang-orang beriman itu untuk tidak beramal ibadah, amal soleh. Caranya apa? Jaga istiqomah dalam sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Iman pasti akan menghasilkan kesabaran. Kesabaran akan menjaga keistiqomahan. Nah, kalau sudah ada membekali dengan keimanan, dengan kesabaran, maka kata Allah SWT, dia jaga sholatnya, ibadah-ibadahnya, maka yang lebih utama sekali kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama. Ma'a dalam bahasa itu memberikan makna kedekatan, dekat sekali. Kenapa? Karena dia sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh keimanan, ketakwaan, kesabaran. Kalau sudah seperti itu, maka Allah sangat dekat dengannya. Innallaha ma'as sabirin. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ya kan? Sekarang ini kalau kita lihat kasus yang sekarang ramai di TV, di media massa, bagaimana kelompok kecil orang-orang pemuda-pemuda di Palestina itu kan, di Gaza itu kecil sekali, dan mereka sedikit, dan senjata mereka sedikit, tetapi yang mereka hadapi siapa? Nah, itu kalau kita mengkaji keimanan, mengkaji hitung-hitungan. Kalau akal-akalan, logika, udah habis dalam waktu 2 hari, kata pakar militer, Gaza sudah hancur, orangnya semua habis, semua genosida, ya kan, habis semuanya. Itu hitung-hitungan akal manusia. Tapi mereka ini siapa? Nah, ini
Sudah lebih kurang 90 tahun mereka itu dijaga, diusir, dianiaya, ditangkap, ya kan, dibunuh, dibantai. Ada satu kekuatan mereka ya, ketika mereka ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga amanah Rasulullah, apa itu? Menjaga Masjid Al-Aqsa, masjid suci ketiga umat Islam. Masjid Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Palestina, tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mereka hadapi siapa? Bukan hanya tentara Israel dengan senjata yang super canggih kata orang kan, tapi di belakangnya negara besar yang luar biasa. Tetapi ingat, ketika mereka sudah tertanam dalam hati mereka keimanan, akidah yang kuat, ilmu bisa membuat kota di bawah kota kata orang. Kota di bawah kota, ratusan terowongan yang ada di bawah Gaza itu. Makanya satu-satunya wilayah yang tidak bisa dikuasai oleh Israel sampai sekarang itu dari peta Palestina itu hanya Gaza itu. Kemarin saya mendengar hadis Rasulullah SAW dari salah seorang ustaz. Itu salah satu yang memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Untuk menjaga Masjid Al-Aqsa ini ada sekelompok yang mereka itu memiliki keimanan yang kuat dalam makna hadis itu, dan mereka inilah yang akan menjaganya. Ya, bisa saja kita pahami itu di antara kabar gembira Rasulullah, meskipun dengan jumlah yang sedikit, senjata yang sedikit, tetapi keimanan mereka kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya, kesabarannya luar biasa, maka bisa saja itu menjadi sebab turunnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini luar biasa. Saya sering tiap hari mendengar berita itu. Kemudian ada seorang pakar militer Jordania memberikan analisa yang luar biasa, yang sampai 73 hari sampai sekarang mereka baru mengeluarkan lebih kurang 5.000-6.000 rudal saja. Masih ada lagi ribuan yang ada di bawah kota. Luar biasa. Dan itu kekuatan bagi mereka. Dan tidak ada istilah menyerah bagi mereka. Kenapa? Karena iman sudah tertanam dalam hatinya, ya kan? Dan itu tidak hanya mereka, para anak-anak muda yang mujahid itu, tetapi seluruh warga Gaza itu kompak, ya kan? Walaupun harus rumahnya dihancurkan, saudaranya dibunuh, dibantai, dibombardir, mereka memang bentuk tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah menyalahkan kelompok-kelompok yang menyerang Israel itu. Kenapa? Karena memang sudah keimanan yang kuat, yang kokoh, kekompakan, persatuan mereka untuk menyelamatkan bumi Al-Aqsa, ya. Dan yang semua umat Islam, semua negara-negara Arab diam. Nah, mereka lah yang menghadapinya. Itu kalau tidak dibina dengan keimanan, ilmu, teknologi, ya, sekarang mereka sudah mampu membuat senjata sendiri, itu luar biasa. Ini diantara hasil atau buah yang perlu kita pahami untuk konteks zaman sekarang ini. Anak-anak, generasi yang dibina secara keimanan, ilmu pengetahuan, amal soleh. Bahkan dalam penjelasannya dikatakan untuk menjadi mujahid, ya, dalam beberapa brigade-brigade itu tidak sembarangan orang bisa. Tidak semua orang Palestina boleh bisa masuk dalam kelompok mujahidin itu. Mereka harus hafal Al-Quran, mereka harus bangun tahajud tiap malam, ya. Makanya nampak ketika mereka tukar tawanan perang itu nampak akhlaknya, ya. Tidak seperti tentara Israel yang membunuh, menyiksa tawanan dan semacamnya. Itu akhlak. Karena apa? Dalam Islam dengan musuh sekalipun ada akhlaknya, ada adabnya. Tentu buah ini tidak begitu saja hasilnya tanpa didasari dengan keimanan. Generasi yang memang dibina iman oleh
oleh orang tuanya, oleh para ulama, maka kita optimis bahwasanya kezaliman yang ada sekarang ini akan ada akhirnya ketika ada kaum muslimin yang mengaku keimanannya, dan dengan keimanan itu Allah turunkan bantuannya. Kenapa? Karena mereka, kata Allah, sudah menolong agama Allah, sudah menolong tempat suci ya yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Maka berlakulah pada mereka apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ketika kalian, wahai anak-anak muda, menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Allah akan bebaskan bumi yang telah dijajah lebih kurang 90 tahun. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan pendirian. Dan kokoh pendirian ini tidak mudah kalau tidak didasari, ditanamkan keimanan yang kuat dalam hati anak-anak sekarang. Nah, ini diantara apa yang bisa kita pahami dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Ankabut ayat 7 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berusaha untuk menjaga iman kita dengan buktikan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi percuma, tidak mustahil orang itu mengaku beriman kalau tidak diikuti, dibarengi dengan amal soleh. Nah, setiap kita melakukan dan di kehidupan ini pasti berbuat salah, berbuat dosa, jangan takut, jangan khawatir, karena itu sudah menjadi tabiat manusia yang Allah beri bekal nafsu, berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi ketika dia mau bertaubat, beristighfar kepada Allah, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka Allah pasti akan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Walanadziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Nah, tidak hanya itu, kata Allah, mereka yang sudah mau berusaha payah menjaga imannya, berusaha payah dalam beramal ibadah, amal soleh, dan terkadang mereka lupa, lalai, berbuat salah, berbuat dosa, Allah hapuskan segala dosanya. Tidak hanya itu, Allah berikan kepadanya balasan, ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah balasan Allah itu Allah segerakan ketika kita di dunia, atau Allah tunda untuk memberikan balasan yang terbaik tersebut di hari akhirat kelak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah inilah mungkin di antara apa yang bisa kita kaji dari surah Al-Ankabut ayat 7 ini. Waktu masih ada 6 lagi. Oke. Saya ada sedikit kajian tentang mengapa Allah abadikan nama Al-Ankabut dalam Al-Quran ini. Surah Al-Ankabut ada apa dengan laba-laba ini? Ini sangat menarik. Tidak ada yang spontanitas atau begitu saja Allah beri nama-nama surat itu, Al-Baqarah, kemudian Al-Ankabut, ya kan, laba-laba. Tidak. Kalau kita kaji dari surah Al-Ankabut ini, ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, dalam surah Al-Ankabut ini Allah sebut, inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Di antara surat ini, di antara ayatnya ada Allah katakan, sesungguhnya rumah yang paling lemah, ya, di antara rumah-rumah yang ada ini adalah rumahnya laba-laba, kalau kalian mengetahui, kata Allah dalam salah satu ayat ini. Kemudian kita lihat faktanya bagaimana. Apakah memang rumah laba-laba itu lemah? Ya, kalau kita yang mendapatkan rumahnya sekarang lemah. Tapi bagi laba-laba itu sendiri, ketika dia membuat rumah atau dia membuat sarang atau membuat jaring, itu adalah kuat. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kemudian dia harus beramal, bekerja, mencari makan, mencari nafkah, kecuali Allah bekali dia dengan ilmu. Makanya kalau kita melihat laba-laba itu hinggap di mana dan dia membuat rumah atau membuat jaring, itu sangat kuat.
Dan kalau kita lihat ketika dia bekerja dan beramal penuh dengan kesungguhan, kalau kita lihat dia membuat sesuai dengan ukuran laba-labanya, ya, dan itu kuat. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hewan laba-laba ini kesungguhan dalam bekerja. Sungguh-sungguh. Karena dengan bekerja tadi kita harus mendapatkan hasil. Mengapa laba-laba membuat rumah, membuat sarang ataupun jaring untuk mendapatkan mangsanya, makanannya. Maka dia harus sungguh-sungguh dalam bekerja. Harus al-itqan. Dan setelah dia bekerja sungguh-sungguh, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain yang dia kerjakan. Kalau kita lihat, dia akan serahkan hasil kerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pahami tadi dalam makna tawakal. Bekerjanya penuh dengan kesungguhan, kesabaran. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan usahanya atau menyempurnakan ikhtiarnya. Maka siapa yang menempel di jaringnya? Ya, makanannya. Ada saja nyamuk, lalat yang lewat situ. Itulah makan. Seperti itulah dalam kehidupan kita ini sebenarnya. Allah bekali kita dengan keimanan, ilmu. Dengan iman dan ilmu kita beramal. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita. Makanya kita harus ada namanya husnuzzan billah. Ada namanya harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Karena banyak orang seperti itu. Ya Allah, sudah sekian tahun saya beribadah, sekian tahun saya berdoa, tak juga dikabulkan doa. Nah, ini sudah bersuuzon. Padahal kita diminta oleh Allah apa? Untuk beriman, beribadah, amal soleh, bekerja. Setelah itu serahkan kepada Allah. Jangan kita paksa pula Allah itu untuk menyegerakannya. Nah, itu kita namanya sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beriman, beribadah, berdoa, bekerja, dan setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang memang kadang banyak orang yang lupa sehingga sampai dia bersuuzon kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kapan doa kita itu tepat untuk dikabulkan. Ya, kalau kita sekarang berdoa, ini kita minta ini. Kalau langsung dikabulkan, terkadang kita belum membutuhkannya. Maka kewajiban kita berdoa dan serahkan kepada Allah kapan doa kita itu lebih tepat untuk dikabulkan. Ini penting. Sehingga kita selalu dalam berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan laba-laba ini sangat luar biasa. Di antaranya adalah mengajarkan kepada kita makna tawakal yang sebenarnya. Bagaimana dia hidup, dia berusaha, bekerja, setelah itu dia mengamati dari jauh apa yang akan terjadi pada jaring atau rumahnya itu. Allah lah yang akan menggerakkan mangsa itu untuk nyangkut di situ. Sama seperti kita ini juga ketika kita berdagang, berniaga, ya kan, kita lihat di pasar itu, dalam satu pasar itu sama semua yang dijual, ya kan, ini sama barangnya, tempat ngambil barangnya juga sama. Tetapi mengapa kok di sini ramai pembelinya, sini kurang? Nah, itu namanya kita seperti kita sudah bekerja, sudah berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu. Sehingga hati orang-orang yang beriman tadi, dia akan tenang setiap apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah takdirkan, semuanya itu adalah baik. Ya. Walaupun itu buruk dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah itu adalah kebaikan. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh saja engkau itu membenci sesuatu, padahal yang kau benci itu adalah kebaikan bagimu. Saja kamu mencintai, menyukai sesuatu, padahal yang kau cintai, yang kau sukai itu belum tentu baik bagimu. Nah, ini
Kalau kita pahami, itulah membuat kita akan tenang, hati kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan kemampuan dalam melihat apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kita kaji pada pagi subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, menjadi ilmu ya. Siap. Kita itu di dunia ini banyak kesalahan bukan? Yang kesalahan kecil, insya Allah yang kita terima dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antaranya tujuh dosa yang besar dan tak berzina Pak ya. Zina itu ada dosa besar. Kemudian artinya mendapat tidak punya tidak. Ini contoh saya pribadi Pak ya. Akan zina. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin yang bapak-bapak dan ibu sekarang ini tinggal oleh orang rumah yang bersayang. Yang lain belum ada. Saya tinggal orang rumah 15 tahun ya. 15 tahun. Begini Ustaz. Jadi di antaranya mungkin saya kenal diterangkan waktu takliran saya nyampaikan pada terjadi suami yang soleh. Artinya suami yang soleh selalu mendoakan pada istrinya adalah almarhum. Saya selalu memang ya selalu saya baca Quran, saya berdoa, saya silakan saya berdoanya. Jadi saya termasuk suami yang soleh lah. Jadi dalam apa merupakan mimpi atau merupakan apa? Dalam ketinggalan 15 tahun itu selalu dia hadir. Ya. Apakah dalam waktu itu tidur? Waktu itu tidur. Ya. Apakah merupakan mimpi atau bagaimana? Apakah merupakan mungkin beliau dalam rumah itu merupakan artinya merasa kasihan tidak cuma kita sebagai suami ya. Selalu mendoakan beliau almarhumah ya. Dan selalu hati memberi kesehariannya secara biologis ya, berhubungan gitu, berhubungan badan ya. Mungkin saya rasa ya ada 15 tahun berapa kali sudah dapat berhubungan badan kita. Jadi kadang-kadang orgasme, kadang-kadang tidak. Itu apakah termasuk dosa besar atau bagaimana? Kemudian dalam artinya kita perbuat saya sendiri untuk dalam hal ini apa termasuk zina atau bagaimana? Jadi pandangannya karena ya saya sadar waktu saya sendiri tinggal dengan orang itu kejadiannya mungkin merasa kasihan ya memberikan artinya secara biologis gitu kalau dalam tidur apakah termasuk dosa besar atau termasuk zina menurut saya? Ya, sejauh pengetahuan saya, mimpi tentu apa namanya bunga-bunga tidur kata orang kan tidak dianggap sebagai hukum, dia tidak dijatuhi hukum pada orang yang bermimpi. Itu yang saya tahu. Kalau kita menganggap itu adalah sebagai kesalahan atau dosa, makanya kita dianjurkan untuk menjaga diri tadi, untuk tidak masuk dalam kesalahan, termasuk bermimpi yang tidak baik. Itu mimpi yang tidak baik itu. Ya. Maka kita diminta untuk agar terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk. Itu kan menganggap mimpi yang buruk gitu kan. Maka untuk apa? Untuk ta'awuz menjaga apalagi sampai apa namanya hal yang seperti itu kan, artinya kita berusaha untuk terjaga dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan mimpi dengan tidur. Walaupun tidur sendiri tidak ada nanti pembahasan khusus tentang masalah mimpi itu. Kalau itu mimpi yang tidak baik, maka kita harus meludah ke kiri, gitu kan? Artinya kan ada panduan dari agama kita ini untuk tidak masuk dalam hal-hal yang kesalahan ataupun dosa seperti itu, dan mudah-mudahan Allah memaafkan untuk tidak sampai ke sana, gitu kan? Karena itu mungkin ya kekurangan dan kita untuk menjaga diri, hati kan, sehingga kalau seperti itu kan sudah bisikan ini setan seperti itu kan. Tapi kalau hanya datang untuk bersilaturahim itu hal yang biasa. Seperti dalam hadis Nabi dikatakan
kalau kita bertemu dengan Rasulullah itu memang faktanya, ya kan? Lau kata Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang bertemu denganku dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku dalam wujud yang aslinya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Itu kan ketika kita dalam keadaan beriman, berwudu, gitu kan, bisa bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, para wali. Nah, kalau untuk berbuat dosa bisa juga kalau kita sudah artinya jauh dari Allah seperti itu. Ya. Apalagi sampai dalam mimpi itu berbuat dosa pula, alhamdulillah. Itu masih bisa terjaga. Dalam pandangan saya belum dikategorikan sebagai perzinahan. Allah Taala a'lam. Itu yang sejauh yang saya ketahui tentang mimpi ini. Baik, makasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.